Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ba'da. Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, khususnya jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya yang dirahmati Allah SWT, untuk kajian pada malam ini hari Rabu 14 Mei 2025, kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan tema akhlak. Insyaallah pada sahabat yang karam Haji Muhammad Syahril As-Sidi Al-Ali, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, tentu kita masih membersamai kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bab husnul khuluq, pentingnya kita menjaga akhlak yang baik. Akhlak ini merupakan inti utama dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melegitimasi akhlak beliau di dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau ya Muhammad ada pada puncak akhlak yang sangat sempurna, yang sangat mulia. Beliau pun juga menyampaikan kepada kita dalam hadis yang sahih, innama bu'ithu, sesungguhnya aku itu murni diutus oleh Allah menemui kalian, dan aku seorang nabi diutus oleh Allah. Apa tujuan utamanya? Liutamima mahasin akhlak, fi riwayat makarim akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik ini. Dan semua ritual, semua ibadah, semua syariat, apapun syariat itu yang ada dalam agama yang kita mulia ini, ujung-ujungnya ingin memformat kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak baik, akhlaknya kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, bahkan sampai berakhlak kepada binatang dan berakhlak terhadap alam semesta ini. Saudara, 2 hadis sudah kita bahas, atau 3 hadis sudah kita bahas. Izinkan saya untuk melanjutkan hadis yang keempat. An Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsmi. Saya dulu sempat bertanya kepada Nabi, apa itu kebaikan dalam Islam dan apa itu dosa dalam Islam itu. Tolong tunjukkan yang gamblang ya Rasulullah kepada kami, kepada kita semua, apa itu bir, kebaikan, dan apa itu dosa. Qala, Nabi langsung menjawab, dan sekalian, al-birru, kebaikan itu, ukuran baik itu husnul khuluq,
Itulah akhlak yang baik, akhlak yang hasan. Saudara, apalah artinya kita orang berilmu, pintar, cerdas, mohon maaf, mungkin juga sudah hafal Quran 30 juz, ribuan hadis dia hafal, tapi kalau bicara kasar, tak care dengan tamu, tidak pernah tegur sapa dengan tetangga kanan kirinya, itu bukan kebaikan kata Nabi. Jadi baik itu ukurannya akhlak itu sendiri ya Pak sekalian. Jadi untuk melihat kita ini orang baik atau tidak, lihat Pak bagaimana akhlak kita. Akhlak dalam bermuamalah, akhlak dalam bertutur kata, akhlak dalam bersikap, akhlak di saat kita kemudian memutuskan satu masalah, ya, penuh kehati-hatian. Akhlak itu ukuran kebaikan kita itu sejauh mana kita memiliki semua itu. Akhlak yang baik dalam berbicara, dalam bersikap, dalam bermuamalah, dalam bekerja, tunjukkan bahwa kita ini adalah membawa misi agama ini. Sampai Nabi mengatakan, innama bu'ithu kami makarimul akhlak. Contohlah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan akhlak. Salah satunya Nabi mengatakan di sini albir, ukuran kebaikan kita itu, ukuran baik kita ini. Apa kata Nabi? Husnul khuluq. Itulah akhlak yang baik. Saudara, kemudian dilanjut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat Nawas ini, wal itsmu, adapun dosa itu, dosa apa dosa itu? Ma haka fi sadri, segala sesuatu ketika ada keraguan-raguan pada diri. Pak, dalam agama kita ini antara hak dan batil jelas ya Pak sekalian. Hak itu pasti sesuatu yang diridai oleh Allah, batil sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi antara hak dan batil ini tengah-tengah Pak, yang ada sesuatu yang ragu-ragu. Nah, orang yang tidak mau terjebak dengan dosa ini, tidak mau masuk ke tengah-tengah ini, yang ragu-ragu ini, yang abu-abu yang sekalian. Saya hanya mencari yang hak. Ya, pertengahan antara hak dan batil saya tidak akan cari. Apalagi batilnya jemaah sekalian. Halal, haram jelas. Kalau bahasa Nabi itu innal halala bayyin. Yang halal ini semuanya jelas. Jelas-jelasnya Pak. Baik dari ayat-ayat Allah atau dari hadis-hadis Nabi tergambar jelas. Apa itu halal? Ya, wa innal haram bayyinun. Yang haram itu juga jelas. Jelas dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga dengan perjalanan waktu. Dengan di hadapan antara dua hal ini Pak, namanya syubhat. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara keduanya, antara halal dan haram ini ada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang kita ragu-ragu, apakah halal, apakah haram. Maka orang yang berakhlak Pak tidak mau masuk di bab seperti ini. Yang syubhat ini masukkan saja ke haram. Yang syubhat ini masukkan saja kepada yang batil. Karena masih banyak Pak sesuatu yang hak untuk kita cari, sesuatu yang halal untuk kita cari. Nah, orang berakhlak itu jemaah sekalian, sampai dikatakan sama Nabi, ma haka fi nafsik. Dosa itu, maaf, ma haka fi nafsik. Kalau pada dirimu, pada nuranimu ada keraguan-keraguan. Kalian lihat Pak, sesuatu yang ragu-ragu, pasti nggak tenang. Ini milik saya tidak ya? Ingatkan saja Pak, bukan milik saya. Sampai tenang. Ini hak saya atau tidak ya? Berarti ragu-ragu Pak. Ini bukan hak saya. Saya mau cari yang betul-betul haknya saya. Jadi, mahaka fi nafsik. Segala sesuatu ketika muncul keraguan-raguan kata Nabi, itu dosa. Apalagi memang sudah jelas Pak, haram, sudah jelas batil, sudah jelas dosa, itu pasti meninggalkan jemaah kalian. Andai kata dipaksakan dosa itu, kata Nabi, wa karihta ayyatali alaihi nas, dan kau tidak mau, enggak, tidak suka, ayyatali alaihi nas, kalau nanti dilihat sama orang, ketika kita paksakan diri melaksanakan itu. Ya Allah, ini adalah
dulu kita para asatidz ini, khususnya saya sudah ketemu. Karena kebetulan saya itu itu adil di sini ikatan dai wilayah Jawa Timur, saya jadi ketua umumnya. Kita mengadakan dorong, mengadakan pelatihan dai, kemudian menyampaikan visi dan misi dakwah di daerahnya masing-masing. Kemudian kita dulu di Terawas atau di Tretes, kita sewa villa di situ, kemudian kita tahajud bersama, olahraga bersama. Dan tidak disediakan orang kiai para ustaz memberikan pencerahan tentang dakwah buat kita. Di penginapan itu ya Pak, kalian ada ini Pak, apa namanya? Bolos pilihan. Siapa berani menerapkan pilihan? Cuma kan konotasinya pilihan itu, mohon maaf ya. Kalau sampai lihat Pak, tempat-tempat tertentu lah, kan ada apa ya, tempat-tempat seperti judi yang tempat-tempat kecanduan, nanti ada skodolnya, skodel temuan-temuannya sanggarnya Pak Drenasi Pak macamnya yang saya baca begini. Subhanallah, kita menikmati pada waktu kita nyodok. Senang. Khususnya kalau di Timur Tengah, Pak. Saya kebetulan lulusan Timur Tengah. Di kampus kami itu ada namanya Nadil Tulab. Nadil Tulab itu Pak, satu gedung khusus untuk anak-anak refreshing para mahasiswa. Ada apa? Bola pingpong ya Pak, lihat tenis meja, ada soprak gitu cuma lihat ada termasuk pilihan yang main semua laki-laki, ada masalah. Nah saya jago juga Pak, karena sampai tiap hari kita bermain menjalankan peralatan kita belajar di situ ya Pak. Saya lihat di sini kan ya, ada salah seorang syekh, seorang kiai yang ingatkan, mohon maaf ya, mohon maaf kalau pas antum bermain begini santri jenengan, murid jenengan, relasi dengan melihat, malu tidak? Ini banyak kurang keras Pak. Ya, malu satu biasa. Tapi kita kan di sini, saya tidak bicara di sini. Ini kita kan semua kumpulannya ustaz-ustaz, kumpulannya uskus, kumpulannya kita yang baik. Kita bermain lebih semuanya laki-laki. Saya tidak bicara di sini. Andai kata apa yang berbuat begini dilihat sama orang lain, malu tidak? Mungkin tidak. Ya malu sadaqah Rasulullah. Ingatkan hadis ini. Wa karihta ayyattali'a alaihi satu perbuatan kalau paksakan kita kerjakan walaupun halal, tapi membuat orang bertanya-tanya dan kita merasa suka. Jauhi Pak perbuatan seperti itu dosa. Karena sampean walaupun tidak berbuat apa-apa, membuat orang berpikir macam-macam kepada kita. Ambil contoh ringan. Saya bicara pribadi saja, yang sering terjadi pada saya pribadi. Saya suka diajak sama ibunya anak, sama anak saya dan teman-teman saya jalan-jalan ke mall. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kemudian makan di food courtnya di sini. Karena ke mall tentu saya tidak pakai baju juta begini, ya kan? Saya juga pakai celana, kadang juga pakai t-shirt bersama anak saya, dan bersama cucu saya. Namanya masuk ke mall karena kan namanya ibu-ibu anak-anak kan toko berhenti, kita juga berhenti. Saya juga masuk. Ketika masuk itu kan beda-beda tempatnya. Saya fokusnya ke sepatu, yang anak-anak fokusnya yang membantu perempuan fokusnya ke baju-baju perempuan atau segala macam. Terus saya lihat Dewian Pak. Dilihat sama orang. Oh Ustaz saya Dewian. Ini Pak sudah sinyal kita membuat orang sudon kepada saya. Dengan begitu Pak, saya
assalamualaikum. Saya panggil ibunya anak. Sini, bukan anak. Sini namanya Maria. Ya Maria, apa sini? Anakku sini. Ini jam apa ngajanya? Dia kan difitnah, Pak. Lihat dia jadi apa? Difitnah. Kalau kemudian saya diamkan, setiap suka kamu dewi ya. Ini difitnah, Pak. Saya kesana sama ibunya anak. Saya kesana sama saya kesana. Dia kan jadi fitnah. Yang dikasih peluang. Berarti kalau saya jalan sendirian ke sana ya kalian berusaha. Karena saya membuka peluang orang semua kepada kita. Dan lagi kalau saya sendirian, Pak, peluang dosanya juga nggak ada yang saya. Lirik sana, lirik sini. Tapi kalau dia punya anak, kamu ini Ustaz loh. Kami ini begitu jemaah sekalian. Ada ingat kan? Jadi bahasa Nabi sangat dalam ya Mas sekalian. Al-ithmu ma haka fi sadrik. Segala sesuatu yang orang ragu melaksanakannya itu dosa. Nyambungnya Mas sekalian, dosa. Wa karita dipaksakan wa karita ayatali alaihi nas. Dan kalau dipaksa mengerjakan belum merasakan bahwa ada orang melihat perbuatan itu seperti itu dosa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini kalau dikembangkan lagi maksud kita tidak boleh membohongi diri kita sendiri, masyarakat muslimin. Bapak yang sudah kepala 5, kepala 6 ya, pensiun di rumah saya sendirian. Kita tidak sendirian, Pak. Ada siapa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada malaikat rakib dan atid yang melihat kita, masyarakat muslimin, memantau kita, Pak. Ibunya anak-anak pengajian atau arisan mungkin ya. Anak-anak semua pada sekolah pada kuliah, kita di kamar sendirian sudah HP. Lalu terus ini buka main game. Nge-game. Umur 50 tahun, 60 tahun nge-game, Pak. Umpamanya terus tidak hanya nge-game, Pak. Tapi apa? Ngelihat tontonan-tontonan tidak layak kita tonton. Andai kata pas begitu cucu kita lewat, untung main game, Pak, aku wala kalau di orang Arab jitiku, jiti, ente, jiti, ente, malu tidak? Malu tidak ya kalian? Itu harus ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bisa Pak membohongi diri kita sendiri ya kalian. Ini bahasa Nabi sangat dalam. Yang ketika menyampaikan nasihat kepada Nawas, apa itu dalam kebaikan dan Rasulullah, kebaikan itu husnul tunjukkan akhlak kamu yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak bahkan kepada binatang dan kepada alam semesta ini. Terus dosa itu apa? Mahabba fi ketika ada keraguan-keraguan dalam diri ini. Tinggalkan yang ragu-ragu, la yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan yang ragu-ragu pada sesuatu yang tidak ragu-ragu. Ya, wal ithmu kata Nabi wa karihta alaihim, dan kau merasa malu kalau dipaksakan melaksanakan juga, malu ketika dikasih sama orang lain. Itulah dosa yang digambarkan bagi Nabi. Ini semua Pak berbicara masalah akhlak pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, apalagi kemudian kita dalam berinteraksi sosial dengan kalian ya. Mari kita baca hadis yang kelima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Amr bin As itu orang yang fahishan jemaah sekalian, al-fuhsyu fi kalamil kalam ma yashtaddu qabhahu min aqwali wal afal. Apa ya, omongannya kotor, kasar, kalau ngomong nyelekit. Orang berakhlak ini Bapak setiap berbicara itu dipikir, saya berbicara dengan siapa? Pasti tidak bisa berbicara dengan bahasa begini. Berbicara dengan istri bagaimana? Berbicara dengan orang tua bagaimana?
dengan mertua bagaimana, berbicara dengan saudara bagaimana, berbicara dengan murid dan guru bagaimana. Semua ada adat-adatnya. Nabi itu Pak kalau berbicara dijaga betul, omongannya kata Nabi, tidak pernah kasar. Makanya saya lihat hadis-hadis Nabi yang ada Pak, semuanya direkam oleh para sahabat. Direkam sampai jadilah hadis ini. Tidak ada manusia di dunia ini Pak. Dari mulai Adam sampai Nabi Isa, semua Nabi yang kemudian bahasanya direkam sama muridnya, kecuali Rasulullah SAW. Sempurna omongan Nabi, diamnya Nabi, sikapnya Nabi, muamalahnya Nabi, kerja-kerja Nabi, amal-amal Nabi, jihadnya Nabi, dakwahnya Nabi, terekam semua Pak. Dan jadi contoh buat kita semua akhlak. Dan tidak kasar. Fahisyah. Wala mutafahisyah. Apa mutafahisyah ini? Balik muta'amidan. Sengaja berbuat begitu, sengaja untuk memojokkan orang, sengaja untuk menghancurkan orang, sengaja untuk menjelekkan orang, kasar, sampah dulu. Tidak pernah terjadi pada Nabi yang biasa. Jadi Pak, begini saja lah. Ayo kita praktekkan ini, biar kita dianggap orang yang berakhlak dalam Islam. Praktekkan Pak di rumah dulu ini pada istri, ya, pada anak-anak kita sendiri, pada mantu, apalagi pada orang tua kita sendiri, pada mertua, pada kakak adik kita, pada karyawan-karyawan kita. Sekarang di Eropa, di Jepang, di China, ini sekarang tetap ada pendekatan ISO, manajemen ISO, segala macam. Tapi sekarang pendekatan moral, akhlak. Komitmen yang dibangun pada anak buahnya itu lewat dia memberikan contoh keteladanan yang baik. Pagi-pagi Pak datangi ke yang dipegang, hendaknya awal itu bagaimana kabar hari ini, saya selalu ya, keluarga bagaimana, ini kan menyentuh masa-masa begitu. Dan inilah agama kita. Sekarang banyak hal-hal yang baik yang dimiliki Rasulullah. Ini contoh semua orang-orang di luar kita ya. Orang-orang, kalau jenengan perhatikan, saya akan menyampaikan di sini pula, rata-rata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang-orang musyrikin yang mengenal agama ini, khususnya orang agama Samawi, Yahudi dan Nasrani, tersentuhnya bukan karena masalah akidah, tapi tersentuhnya ketika melihat bagaimana akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersentuh Pak dengan cara bicaranya. Bahkan Nabi ketika marahnya pun Pak dijaga. Marah yang menyentuh sampai orang itu sadar akan kesalahannya. Kalau kita kan tidak. Kalau udah marah sampah lagi. Keluar kata-kata yang tidak masuk akal, kotor, kasar, nyelekit, nukit, nyakitin hati. Omongan-omongan sampah semua keluar. Itu orang berakhlak kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah bin Amr bin As mengatakan tidak ada semua itu pada Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan kepada kita semua, wa kana yaqul inna min khiyarikum, sebaik-baik orang di antara kalian siapa itu? Bukan yang baik suka berjumlah Pak, baik dan tidak baik. Bukan orang yang salat 5 waktu, bukan tidak baik-baik Pak. Bukan orang yang tahajudnya tiap waktu baik. Bukan orang yang sudah baca Quran tiap hari 1 juz baik. Tapi yang paling baik dari semua itu ahsanukum akhlak, yang paling baik akhlak. Itu ukuran yang benar. Apalagi dia dengan orang ahli tahajud, salat 5 waktu, puasanya sedikit tulis, Qurannya 1 juz dan baca, tak punya musuh. Sampai menjadi magnet untuk umat ini. Allah SWT ingin mendekat dengan kita, taksim dengan akhlak kita. Selesai sudah dijelaskan. Itulah orang yang paling mulia di mata Allah, yang paling baik di mata Allah SWT, orang yang paling baik akhlaknya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, diperkuat oleh Abu Darda di hadis yang terakhir ini malam ini, radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in athqalu fi mizan al-'abd al-mu'min yawm al-qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangan seorang manusia atau seorang hamba mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Memang akhlak ini juga membuat timbangan jenengan ini jadi berat, terukur di mata Allah
Subhanahu wa taala. Apa artinya Pak lima waktu ke masjid tapi dengan tetangganya tidak ada? Apa artinya Pak setiap Ramadan umrah 2 tahun sekali haji tapi dengan orang tuanya terputus tali silaturahmi? Apa artinya Pak Masya Allah hafal Quran 30 juz tapi dia tidak bersama dengan kakak dan adiknya? Nauzubillah wa nauzubillah. Jadi ukuran baik seseorang itu bahkan nanti timbangan kita akan diperberat kebaikannya oleh Allah yang tidak ada lebih mulia, lebih indah dan lebih daripada akhlak yang baik. Inna Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yubghid, sangat benci al-fahish, berarti orang yang kalau mau kasar nyelkit kotor sampah dari lisannya. Alhamdulillah. Jadi apa berarti ini? Dia terkadang berkhusyuk kalau dia bicara, dia membicarakan apa yang hobinya Pak, kemana-mana begitu yang jauh-jauh. Itu menunjukkan kualitas akhlak orang itu. Allah tidak sangat benci dan sangat tidak suka pada orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang baik dalam agama kita. Saudara, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di hadapan kita sebenarnya sudah ada aturan sendiri ya, dan dicontohkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah sampai melegitimasi akhlak Nabi ini kita contoh dalam kehidupan kita. Karena lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh bagi kalian semua pada sosok pribadi Rasulullah itu pada teladan yang baik, pada akhlak yang baik. Jadi kalau kita ini punya orientasi akhirat, liman kana yarjullaha, ingin berjumpa dengan Allah Pak, dan di akhirat ingin masuk surganya Allah wal yaumil akhir, ingin masuk surganya Allah di akhirat dan jumpa dengan Allah, tiru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur ketika berbicara, sikap-sikapnya semua orang terkesima, muamalahnya semua menyenangkan. Kalau berbicara ditunggu pembicaraannya karena menyenangkan bagi semua orang yang akhirnya. Itulah yang dimiliki oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka 'ala kulli shay'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Mana ini? Ini bikin sini atau sini? Ini rekam tugasnya, biar pemirsa juga dengar pertanyaannya. Panitianya lagi ya, kita. Assalamualaikum Ustaz. Saya tadi mendengar tadi saya meninggal, ya waktu itu saya masih punya uang sekitar 200 juta. Sebaiknya akhlaknya bagaimana yang kita sikapi? Terima kasih. Pak, utang itu muamalah kita ya. Pasti jenengan ketika memberikan utang kepada saudara kita, karena itu untuk membantu, untuk meringankan beban. Kalau kita ingin melancarkan urusan dia, itu sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat apa namanya dianjurkan oleh agama kita. Makanya dalam sahabat dalam fikih ada namanya bab utang piutang. Bagaimana bab jual beli ada namanya bab utang piutang, bab dain namanya jemaah. Maka jemaah sekalian, ketika ada di antara kita akhlak dalam muamalah makanya ya, lihatkan ketika sampai terjadi utang piutang, adabnya dijaga. Pertama, catat. Jangan sampai tidak dicatat. Jadi sampai ratusan juta begitu harus ada saksi di sana.
di antara kalian jalan harus ada saksi di situ ya. Kalau sampai miliar ini satu garis lah ya. Kalau itu mencatatkan namanya jalan fikih. Ajaran agama kita. Tapi mungkin karena begitu kita saling percayanya selama ini bertahun-tahun kita terbiasa bermuamalah segala macam. Semoga kita kasih karena biasanya mas Islam ini ada masalah tiba-tiba ada masalah. Sampai punya kewajiban harus tahu apa masalahnya. Ya, kalau masalahnya sudah takdir Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia ditipu juga sama orang juga dari hasil utang yang bukan sama sampai ini. Kalau dikasih jeda, bagaimana pula apalagi kalau bagian ini uang keluarga, ya uangnya sangat dibutuhkan lebih. Ya, kasih toleransi, ditolongkan. Janji 1 bulan mungkin dikasih 2 bulan. Biar dia berusaha dan doakan orang-orang yang sedang terjepit begitu. Kita yang bantunya doakan, karena doa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan berpikir negatif. Terus ternyata kalau yang berhutang harus tahu diri. Kalau kemudian sampai 2 bulan itu tidak ada, sebelum tiba masanya 2 hari sebelum itu datangi lagi yang bersangkutan, yang masih hutang yang masih bersama kita, sama yang masih hutang. Saya tidak bisa berbuat apa. Dan tunjukkan keseriusannya untuk membayar. Ini adab, ini akhlak. Sepertinya untuk memenuhi target saya bayar hutang antum 200 juta ini tidak akan bergerak, tapi saya punya ada hal yang bisa saya titipkan. Ini sertifikat di tempat saya. Agama kita ini pasti terbuka. Ini saya punya mobil, ini BPKB dan STNK mobil saya. Tunjukkan keseriusan kata Nabi. Barang siapa punya hutang dan dia serius ingin membayar dan berusaha, akan dimudahkan usahanya. Kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu, Bapak, tunjukkan toleransi kita. Lapang dada kita ini. Ya. Kasih kesempatan, siapa tahu nanti bulan ketiga, bulan keduanya, dia bisa diselesaikan dengan Bapak. Imbangi dengan doa. Beda Pak, lihat yang meninggal dunia ini yang meninggal dunia, Pak. Rasanya banyak. Sampaikan kepada pewarisnya. Cuma mohon maaf tidak ada saksi. Ini repotnya tidak ada saksi. Tapi kalau ada saksi, tulis tanda tangan yang bersangkutan tidak ada tanda. Ini agama kita luar biasa. Catat tentang itu. Hatta kalau saya hatta 10.000. Catat. Mungkin kalau tidak perlu ini banyak apa namanya saksi ya. Tapi catat. Saya punya hutang 5 bulan 100.000, 50.000. Catat. Dan nanti ketika kita meninggal dunia, pewaris kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan hutang. Ini kalau memang tidak ada, saya sampaikan. Percaya atau tidak percaya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sambil sudah menyampaikan. Tapi kalau sampai berlapang dada dan ikhlas, itu dia pusing sambil di akhirat. Kalau memang sampai berlebihan dan sampai merongkak, itu akhlak yang luar biasa. Karena melepaskan dari makanya orang yang terlilit dengan hutang apalagi nanti dia bisa dibayar dan sampai ringankan dan sampai meringankan beban orang itu di alam akhirat dan di alam kita juga akan diringankan di alam dunia Allah. Mudah-mudahan semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf semuanya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.